Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Eliana Puspasari dengan NIM 241446329, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, bidang studi bimbingan konseling di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek layanan bimbingan konseling individual dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 1 Merangin, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Demikianlah perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan. Kabar Anda? Gimana keadaan hari ini? Bagaimana sekolahnya? Baik. Bagaimana dengan keadaan di rumah? Baik, sebelum kita memulai layanan konsul kita, ada baiknya kita berdoa. Ya, baik, berdoa ini akan dipimpin oleh saya ibu sendiri, selaku guru BK kamu. Baik, kita mulai saja. Berdoa, mulai. Selesai. Bagaimana? Sudah siap? Sudah. Oke. Sebelum ibu kita melakukan coaching, ada baiknya Anda terlebih dahulu mengetahui apa itu coaching. Jadi bimbingan coaching itu adalah singkatan dari BK, itu adalah singkatan dari bimbingan coaching. Bahkan kadang orang menyebutnya bimbingan coaching aja, kadang lebih disingkat oleh BK. Jadi bimbingan coaching itu tugasnya ibu sebagai guru BK kamu di sekolah, itu tugasnya mengatasi masalah guna tercapainya tujuan pendidikan. Nah, jadi kita punya tidak hanya masalah belajar saja yang kita selesaikan, masalah pribadi, masalah sosial, dan masalahnya. Kenapa muncul masalah? Apa itu masalah? Jadi masalah itu adalah tidak sesuainya harapan dengan kenyataan atau sesuatu yang tidak kita inginkan akan terjadi. Salah satunya anak ibu sekalian, itu kita bisa lihat fungsi BK itu ada di atas, ada pemahaman, pencegahan, penuntasan, penyelenggaraan, dan kasih. Nah, di situ juga ada apa? Azas BK. Nah, salah satunya anak ibu datang ke sini dengan kesukarelaan. Terima kasih banyak atas keinginan Anda untuk datang ke BK. Jadi yang lebih terpenting lagi dalam bimbingan konseling itu adalah menjaga kerahasiaan. Nah, kenapa harus menjaga kerahasiaannya? Agar Anda lebih terbuka sama ibu menceritakan apapun permasalahan yang terjadi pada ibu. Dan ibu menjamin kerahasiaan atas apa yang sudah terjadi. Ya. Jadi permasalahan ini sudah menjadi kode etiknya BK, kode etiknya Muslim, menjaga kerahasiaan. Apapun permasalahan yang terjadi hari ini itu bukan urusan kamu. Oke. Atau setelah ini ada pembicaraan pada orang lain, itu tidak boleh dilakukan oleh guru. Karena ibu memanggil kamu ke sini berdasarkan berawal dari satu kelas, bahwasanya pada semester kemarin anak ibu tidak ada selama 2 hari. Nah, bisa Anda ceritakan kenapa selama 50 hari itu Anda tidak hadir? Itu mama kami sakit, Bu. Kami nggak bisa tinggal karena bapak kami udah sakit. Jadi ibu kamu sakit, tidak ada yang menjaga, dan ayah kamu juga sakit. Lalu Mama itu lah
berobat inilah kemana-mana bu, mobil lah kemana-mana, tapi dari sisi sembuh bu, sudah diobati, dekat mungkin lah banyak lah bu galunya. Dia tuh dirujuk dekat Padang, bapak kami tuh di rumah dewetan bu, bapak kami kan udah nikah jadi ngurus rumah tangga masing-masing. Jadinya kami tuh jaga dewek sama emak bulan bu, jaga rumah sakit Padang Thailand. Jadinya itu udah 2 hari kita rumah sakit itu masih bagus-bagus sama ibu, masih sehat. Itu udah mau masuk 2 hari jam 7 itu mama kami Jam 3 pagi, 3 sore, 3 sore. 3 sore. Ya. Itu masuk ruang ICU, itu dikata dokter tuh mau dioperasi yang gondok gitu kan. Ibu kamu kena penyakit gondok, ya lebih karena Pas itu tuh nggak bisa bu, karena mama kamu itu nggak sadar. Dia tuh lagi pakai oksigen karena lagi segala macam, tapi nggak bisa tidak sadar. Pas itu tuh kami disuruh ambil suntikan di bawah, jadi ibu di atas sudah meninggal bu. Jadi kronologisnya kamu tidak masuk sekolah itu dikarenakan ibu dan ayah dalam keadaan sakit, dikarenakan saudaranya kamu tidak punya saudara yang banyak, kamu yang menjaga ibu, dan akhirnya ibu kamu dirujuk ke Padang. Setelah itu sebelum operasi 3 hari ibu kamu sudah pulang. Bagaimana setelah itu meninggal dikuburkan di mana? Dikuburkan di Padang bu. Kami sebenarnya itu mau pindah bu, tapi kata abang sekolah dia dulu sini dekat rumah abang sekarang di sini. Ya. Jadi selama ibu berpulang, kamu sampai dimakamkan, kamu berada di Padang. Itu yang menyebabkan kamu tidak hadir selama sekolah. Atas sarannya abang, kamu di rumah abang saat ini sampai sekolah kamu selesai. Setelah terjadi di sekolah, bagaimana kamu? Di sekolah kami tuh karena lama di sekolah tuh Iya. kawan-kawan kami tuh pada tidak mau main lagi. Tidak mau main lagi. Itu kayak Sering dikucilkan ya nak ya. Baik. Di rumah bagaimana, dikarenakan kan kamu sekarang tinggal dengan abang yang selama ini tinggal dengan orang tua, sekarang tinggal dengan abang. Apa yang kamu rasakan di rumah abang sendiri? kurang nyaman sebetulnya kan kayak harus aku kayak menggilin menahan dia ke rumah tuh dewek biasanya kan Sendiri, ya, sendiri iya. biasanya kan sama aku orang tua ibu masalah itu. Sekarang dewekan mikir mau ke rumah. Jadi merasa berat ya setelah ditinggal ibu, segala sesuatunya dikerjakan sendiri, jadi tidak bersama-sama lagi. Ibu tahu apa yang kamu rasakan itu berat, kehilangan itu sih. Tapi bagaimanapun mungkin Allah berkehendak lain. Tapi walaupun demikian bukan berarti kamu merasa putus asa, kamu tidak boleh berlarut dengan kesedihan, hidup saja. Jadi ada 3 permasalahan yang Ananda rasakan saat ini. Yang pertama itu kehilangan, yang kedua setelah ibu dengar cerita kamu dari tadi, ibu dapat simpulkan kamu punya permasalahan tidak hanya 1, 3. Kamu tidak hadir dikarenakan ibunda dalam keadaan sakit dan kamu yang merawat sampai ibunda berpulang. Yang kedua, tinggal bersama kakak yang sudah menikah. Yang ketiga, di sekolah karena jarangnya kamu berangkat ke sekolah menimbulkan teman-teman kamu melakukan pengucilan terhadap dirimu, bahkan melakukan pembulian. Baik. Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Jadi untuk kedepannya kamu harus memotivasi diri kamu kembali, membangkitkan semangat yang ada pada dirimu
dan tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan putus asa. Dan kamu memotivasi dirimu kembali untuk semangat di dalam sekolah, mengejar ketertinggalan kamu selama 5 tahun. Karena setelah ibu lihat referral dari kelas kamu, nilai kamu sangatlah tidak baik. Ya, penyebabnya dikarenakan jarang masuk ujian. Bagaimana di rumah? Ya, kita harus pandai-pandai beradaptasi dengan lingkungan baru. Itu tidak mudah, tapi itu harus dilakukan. Ciptakan situasi dan kondisi yang nyaman di dalam rumah, karena bagaimanapun rumah adalah tempat ternyaman bagi kita. Kalau kita sudah tidak nyaman, kalau kita sendiri yang tidak nyaman, dunia kita akan berbeda nanti. Akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu juga di sekolah, kita harus membangun chemistry dengan teman kembali. Bagaimana sekolah itu menjadi nyaman, aman, dan kali kamu happy di dalam belajar. Baik, kita pernah buat asesmen gaya belajar, dan hasil gaya belajar Ananda setelah ibu lihat itu gaya belajar audiovisual, gaya belajar sosial, gaya belajar yang mengandalkan pendengaran sebagai informasi atau pengetahuan yang lebih fokus mendengar. Jadi Ananda lebih suka menjadi pendengar terbaik pada saat guru berbicara. Ya. Nah, berarti Ananda harus membuat catatan-catatan kecil agar Ananda paham di dalam belajar. Jadi kedepannya Ananda harus memperbaiki cara belajar Ananda. Iya. Dan itu ada namanya berdialog dengan diri sendiri atau bahasa Inggrisnya self talk. Nah, dengan adanya self talk, ada self talk negatif dan ada self talk negatif positif, kan? Nah, Ananda boleh tuliskan sebuah catatan kepada ibu bagaimana self talk negatif yang ada pada dirimu, dan kita nanti akan memutar sebuah video. Bersama-sama ya.
ini adalah yang Ananda buat self-talk negatif. Nah, dengan setelah Ananda melihat video tersebut akan muncul self-talk positif. Silakan Ananda buat self-talk positifnya setelah Ananda melihat video tersebut dan berikan kesimpulan setelah melihat video. Apa kesimpulan? Kurang mendapatkan kasih sayang dari rumah dan kamu merasa kamu kurang mandiri. Dengan adanya self-talk itu kamu bisa menyimpulkan ternyata tidak itu yang ada terjadi pada dirimu. Dan dengan kamu berdialog pada diri kamu sendiri, paling dengan adanya setelah kamu melihat video ini, kamu melihat saya bisa banyak memiliki teman dan saya merasa disayang dan saya bisa menghadapi segala sesuatu apapun dengan diri aku. Jadi kesimpulan yang setelah kamu melihat video tersebut itu adalah saya tidak takut punya teman cerita karena bisa cerita ke diri sendiri. Jadi video tersebut bisa menimbulkan pikiran positif ada yang terjadi pada dirinya. Kehilangan memang berat, tapi life must go on. Hidup terus berjalan. Oke, apa yang kamu rasakan setelah kamu melakukan counseling bersama ibu? Asik. Aku kurang soalnya kayak nggak ada tempat curhat gitu dulu karena aku juga punya masalah dari itu kadang tuh kita rumah tuh jam-jam ngomong kayak punya gitu. Nah, dia juga merasa kehilangan. Mungkin mereka karena dia orang dewasa, dia bisa menetapkan diri dia dibandingkan kamu yang masih remaja. Nah, jadi dirimu ciptakan lingkungan yang kondusif. Jadi paling tidak kamu mengerti, berarti saya harus melakukan self-talk pada diri saya sendiri. Apa itu self-talk tadi? Berdialog dengan diri sendiri. Dengan adanya self-talk, kita bisa menemukan hal-hal positif yang ada pada diri kita dan membuang hal-hal negatif yang ada pada diri kita. Kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap siapapun. Bagaimanapun, setiap orang mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Kan kita tutup kembali dengan berdoa dan boleh Ananda yang menutup doa. Terima kasih Ananda, datang kembali.